Di sudut-sudut kota, ada legenda yang masih mengaum. Bukan sekedar mobil, tapi sebuah simbol gaya hidup. Ini bukan hanya soal kecepatan, ini tentang sebuah perjalanan. Pada akhir tahun 1991, Honda merilis sebuah mobil yang kemudian menjadi ikon jalanan. Inilah Honda Civic Estilo, sebuah mobil berpenggerak roda depan yang diluncurkan dengan kode Civic EG secara internasional. Di Indonesia, ia memiliki kode bodi SR3 untuk Estilo dan SR4 untuk Genio. Civic Estilo lahir di masa generasi muda yang haus akan kecepatan dan kebebasan. Estilo yang diluncurkan sebagai bagian dari generasi kelima Honda Civic membawa perubahan besar dalam desain dan performa. Desain hatchback kompaknya menjadi simbol efisiensi dan sporty, membuatnya menjadi favorit di kalangan anak muda Indonesia. Harga Civic Estilo di Indonesia pada saat barunya justru lebih murah dibandingkan dengan versi sedannya. Berdasarkan liputan tabloid otomotif nomor 37/1, Senin 20 Januari 1992, Honda Estilo manual dijual dengan harga 55 juta atau sebesar 550 juta setelah disesuaikan inflasi per tahun 2024. Untuk Honda Genio manual dijual dengan harga 62.500.000 atau sebesar 600 juta setelah inflasi, dan Honda Genio Matic itu dijual dengan 66 juta atau sebesar 645 juta setelah inflasi. Untuk bentuk eksterior sendiri, antara Genio dan Estilo pada bagian depan nggak memiliki perbedaan yang cukup berarti. Yang membedakan hanya jumlah pintu dan buritan belakangnya. Yang menjadi ciri khas Honda Civic Estilo adalah pintu belakang bagasinya itu terbagi menjadi dua bagian. Jendelanya bisa dibuka ke atas. Sementara pintu bagian bawahnya itu dia bisa ditidurin ke bawah tuh, yang membuat akses menjadi lebih praktis dan menjadi keunikan tersendiri yang membedakan dengan pembukaan pintu bagasi mobil pada umumnya. Nah, yang hanya sama dengan model Land Cruiser VX80. Di market internasional, Civic generasi kelima ini hadir dalam beberapa varian bodi, yaitu coupe, sedan, dan hatchback, masing-masing dengan daya tariknya sendiri. Selain itu, ia memiliki saudara kandung yang nggak terlalu jauh nih, yaitu CRX Del Sol dengan atap targa yang mempesona. Untuk sektor mesin, Civic generasi kelima ini menawarkan beberapa pilihan, yaitu mesin D-Series dengan single cam dan B-Series dengan dual cam yang dilengkapi dengan teknologi VTEC yang menjadi teknologi unggulan Honda. Di Jepang sendiri, Civic EG tersedia dengan beberapa trim, dan trim tertinggi merupakan SIR atau mungkin bacanya SIR, tapi aku lebih suka bilangnya SIR aja, yang ada pada EG6 dan EG9 dengan mesin B16. Untuk diketahui, trim Civic Type R belum lahir pada saat itu, sehingga trim SIR merupakan trim tertinggi yang ada di pasaran. Civic Type R baru ada setelah di generasi selanjutnya, yaitu di Civic EK atau di Indonesia sebagai Civic Vario. Untuk bagian eksterior, EG9 atau Genio GDM dilengkapi dengan wiper belakang yang tidak dimiliki oleh Genio lokal yang dijual di Indonesia. Dengan bermodalkan mesin D16, di Indonesia Civic Estilo tidak hanya sekedar menjadi kendaraan sehari-hari, tetapi juga platform modifikasi yang digemari banyak penggemar otomotif. Sayangnya, teknologi VTEC belum ditawarkan untuk produk yang dijual di Indonesia. VTEC atau Variable Valve Timing and Leaf Electronic Control beroperasi dengan mengatur kecepatan mesin. Katup membuka sedikit ketika kecepatan rendah demi mencapai efisiensi bahan bakar. Saat RPM rendah, kinerja mesin berfokus pada efisiensi bahan bakar. Tetapi, ketika RPM menyentuh 5.500, kinerja mesin bergeser untuk performa tinggi, memberikan jambakan tenaga yang luar biasa. VTEC kick in yo! Double! Hey! Shit! Hey! Modifikasi mesin adalah bagian terfavorit bagi penggemar Estilo. Mulai dari memaksimalkan teknologi D16 single cam bawaan pabrikan, kemudian short engine B16 SIR, atau
naik kelas ke K-Series, memasang turbo, hingga memodifikasi penggerak roda menjadi 4WD. Semua jenis modifikasi dapat diaplikasikan demi mengubah Civic Estilo dari mobil harian yang gemoy menjadi monster di jalanan hingga di lintasan balap. Mesin B16 SIR menawarkan tenaga hingga 160 horsepower di RPM tinggi. Sementara K-Series seperti K20 atau K24 memberikan tenaga yang lebih besar dan torsi yang lebih kuat. Para penggila kecepatan memilih swap K-Series untuk mendapatkan performa yang kompetitif di lintasan. Selain itu, K-Series merupakan mesin generasi terbaru milik Honda yang membuat para penggila kecepatan lebih tega untuk menyiksanya. Ya, antisipasi ketika mesin jebol, suku cadangnya masih banyak tersedia. Walaupun ketika mesin jebol, nggak peduli mau mesin tua atau mesin baru, ya tetap aja buat tompet menangis, John. Nah, untuk menambah gaharnya suara drum mesin, knalpot aftermarket seperti HKS, Fujitsu, Alpino, Jiredi, dan merek lokal atau merek-merek luar lainnya sering digunakan untuk memberikan kesan yang lebih garang, sekaligus meningkatkan aliran udara dari mesin sekaligus menambah performa. Untuk sektor mesin, yang paling ekstrim itu sebenarnya adalah modifikasi racikan oleh Echo Shop. Mereka berhasil mengembangkan Civic Estilo bermesin listrik yang kencang dan senyap tanpa menghilangkan sensasi berkendara si Civic Estilo itu tersendiri. Selain swap engine, modifikasi eksternal atau bagian eksterior juga tidak kalah pentingnya. Berbagai aliran dapat menjadi kanvas kreasi bagi para modifikator, mulai dari aliran street racing, bergaya ala touring, modifikasi ekstrim ala anak 2000-an, hingga stance dapat menjadi ajang kreasi. Ada banyak tuner yang tersedia dalam menyediakan parts aftermarket modifikasi Honda Civic Estilo, seperti Spoon Sports dan Mugen. Spoon Sport adalah tuner legendaris khusus Honda yang berfokus pada performa tinggi. Parts-parts seperti camshaft, ECU, dan suspensi dari Spoon membuat Civic Estilo lebih responsif dan lincah. Enggak cuma sektor mesin, Spoon juga meningkatkan handling dan bagian pengereman, membuat Estilo lebih stabil saat menikung tajam, cocok untuk balapan touring dan time attack. Pilihan yang pas buat yang mau maksimal di lintasan. Sementara itu, Mugen, tuner resmi Honda, memberikan pendekatan yang berbeda. Mugen terkenal dengan keseimbangan antara performa dan estetika. Dengan body kit yang aerodinamis dan upgrade pada bagian-bagian perintilan aksesoris lainnya, mungkin bikin Civic Estilo tampil lebih sporty dan bergaya. Body kit Pendem dari Rocket Bunny telah menjadi salah satu pilihan favorit alternatif untuk mereka yang ingin tampil beda. Dengan fender lebar, bumper yang lebih agresif, dan spoiler belakang lebih besar, Rocket Bunny memberikan tampilan yang mencolok dan aerodinamis. Selain itu, masih banyak tuner-tuner aftermarket lainnya seperti Charge Speed atau merek lokal seperti Positive Vibes. Tidak hanya body kit dan mesin, sektor kaki-kaki juga tidak luput dari sarana modifikasi. Sektor pengereman juga menjadi pilihan populer untuk mengimbangi performa mesin yang lebih besar, memberikan daya pengereman yang lebih kuat. Berbagai merek terkenal seperti Brembo, AP Racing, Nissin, dan Spoon menjadi berbagai pilihan. Bila berbicara kaki-kaki, sudah pasti mengganti ban dan velg dong. Selain itu, sektor interior juga tak luput dari perhatian seperti penggantian jok dan setir. Untuk steering wheel sendiri, Spoon Sport adalah opsi yang paling favorit. Di jalanan, Civic Estilo dikenal di berbagai budaya balap, seperti balapan liar di jalan tol Osaka, Jepang, yang dikenal dengan budaya Kanjo-zoku. Biasanya, anggota daripada geng aliran balap Kanjo-zoku menyematkan Estilo sebagai pilihan favorit mereka. Civic Estilo yang dilengkapi dengan livery khas yang merupakan kreasi daripada setiap anggota gengnya, dan modifikasi pada sektor mesin melesat dengan kencangnya menentang batasan dan aturan jalanan di malam hari. Tak hanya di jalan tol, Civic Estilo juga terkenal di balapan toge, balapan jalanan di pegunungan, dengan kemampuan handling yang tajam dan lincah. Estilo menaklukkan tikungan curam dan berbahaya di jalan menurun dan nanjak.
Di Indonesia sendiri, Civic Estilo juga mendominasi balapan drag. Beberapa contoh seperti racikan bengkel Engine Plus dan B16 AP Speed. Estilo berhasil bersaing di kelas FFA, sebuah kategori dengan waktu secepat-cepatnya dan tanpa batasan modifikasi. Setiap kali mobil ini melesat di lintasan, kecepatannya mampu melibas para pesaing. Tak hanya di balapan drag, Civic Estilo juga turun di ajang balapan touring, memanfaatkan bobotnya yang ringan dan kemampuan handling yang luar biasa. Estilo menunjukkan bahwa mobil ini bisa menguasai tikungan-tikungan tajam di lintasan tertutup. Di era 90-an, Civic EG menjadi pilihan populer dalam balapan touring berkat bobotnya yang ringan dan handling tajam. Di sirkuit, Civic EG bisa bersaing dengan mobil-mobil yang lebih besar dan lebih bertenaga karena kemampuan manuvernya yang luar biasa. Salah satu kisah paling legendaris tentang Civic EG pada balapan touring datang dari Jordan Cox, sebuah pembalap dari Australia. Dia berhasil membuat geger dunia balap dengan aksi dogfight luar biasa menggunakan Civic EG miliknya dalam salah satu balapan di Mount Panorama Circuit Bathurst. Civic EG Jordan berhadapan dengan mobil yang jauh lebih bertenaga seperti BMW E92, Porsche, Toyota Celica, dan BMW E30 yang lebih bertenaga di lintasan yang menantang. Aksinya yang sensasional tersebut segera menjadi viral di media sosial. Civic Estilo bukan hanya soal performa, tetapi juga tentang gaya hidup. Anak muda yang ingin tampil beda memilih Estilo sebagai simbol kebebasan dan ekspresi. Mobil ini menjadi bagian dari identitas mereka di jalanan kota. Setiap modifikasi pada Estilo adalah cerminan dari kepribadian pemiliknya. Dari swap engine hingga pemasangan body kit, setiap detail pada Civic Estilo berbicara tentang gaya dan identitas. Tak hanya soal kecepatan, Estilo adalah cerminan semangat muda yang ingin tampil unik dan berbeda di setiap kesempatan. Tak hanya di dunia nyata, Civic Estilo juga mendapatkan tempat dalam budaya pop. Mobil ini muncul dalam anime legendaris Initial D, menjadikannya ikon balapan jalanan yang dikenal di seluruh dunia. Dengan warna merah yang menantang, Estilo tampil berani dan penuh gaya pada anime Initial D. Eksteriornya dilengkapi dengan front lips pada bumper depan serta velg hitam Mugen RNR yang memberikan kontras sempurna. Hatchback legendaris ini siap berhadapan dengan mobil-mobil penggerak roda belakang di Initial D. Seiring berjalannya waktu, pesona Civic Estilo tidak pernah memudar. Harga mobil ini terus meningkat, menjadikannya mobil incaran para kolektor dan penggemar otomotif. Baik dalam kondisi original ataupun yang sudah dimodifikasi, harganya sama gilanya. Estilo terus dicari bukan hanya karena performanya, tetapi juga karena statusnya sebagai simbol kebebasan dan kecepatan. Lebih dari sekedar kendaraan, Civic Estilo adalah simbol semangat yang tak akan pernah padam. Hingga kini, mobil ini terus menjadi incaran para kecepatan, pembentuk generasi, dan terus mengaum di hati setiap penggemar otomotif. Terbukti banyak nih influencer otomotif ataupun artis-artis terkenal lainnya di Indonesia yang terbukti memiliki Estilo. Nah, untuk nama-namanya kita akan tampilin secara visual aja nanti ya. Di pasaran, Estilo yang dalam kondisi original atau dengan modifikasi di segala sektor sekarang bisa terjual dengan harga lebih dari 200 juta rupiah. Jadi nggak heran kalau Civic Estilo sekarang bukan cuma sekedar mobil tua, tapi juga investasi karena harganya semakin naik. Nah dulu 10 tahun atau 20 tahun yang lalu Estilo itu masih dapat dengan harga 85, 20 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu masih dapat 100-an juta. Sekarang udah gak dapat nih John. Bagi para penggemar otomotif, mobil ini punya nilai sentimental, sejarah, dan nostalgia yang terus membuat harganya semakin mahal di pasaran. Civic Estilo, legenda yang akan terus melaju, sebuah cerita yang tak akan pernah padam.